Pengertian promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bagian penting dari strategi komunikasi pemasaran perusahaan sejalan dengan periklanan, humas dan penjualan personal. Pada intinya, promosi penjualan merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dari nilai produk dalam jangka waktu tertentu guna mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan, atau mendorong upaya yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Menurut Nichols, promosi penjualan adalah kegiatan-kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Dalam perusahaan, bagian promosi penjualan dapat mengadakan kerjasama dengan kelompok atau badan lain seperti konsumen, dealer, distributor, atau bagian lain dalam departemen pemasaran. Sedangkan pada tingkat pengecer, kegiatan promosi penjualannya terutama ditujukan pada konsumen. Promosi penjualan mencakup alat untuk promosi konsumen, yaitu sampel, kupon, penawaran, pengembalian barang tunai, potongan harga, premi, hadiah, penghargaan, pembelian dan demonstrasi. Promosi dagang atau potongan harga, insentif untuk iklan dan tampilan, serta barang gratis. Promosi bisnis dan tenaga penjualan atau pameran dagang dan konvensi, kontes wiraniaga, dan iklan khusus. Ada 3 hal mendasar dalam promosi penjualan, yaitu yang pertama, penting bagi promosi penjualan untuk berjalan selaras dengan periklanan. Oleh karena itu, strategi pengembangan promosi penjualan membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, umumnya terdapat 3 sasaran yang dituju dalam promosi penjualan, yakni konsumen, penjual perantara, dan tenaga penjualan. Yang ketiga, promosi penjualan merupakan senjata kompetitif yang memberikan dorongan ekstra bagi pasar sasaran untuk membeli atau mendorong satu merek di atas merek yang lain dalam penjualan. Bagian B, tujuan promosi penjualan. Yang pertama, tujuan promosi penjualan intern. Salah satu tujuan promosi penjualan adalah untuk mendorong karyawan lebih tertarik pada produk dan promosi perusahaan. Adapun tujuan internalnya adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan moral karyawan, melatih karyawan, kerjasama, serta semangat bagi usaha promosinya. Promosi penjualan juga menambah dan melengkapi kegiatan-kegiatan bagi humas dengan memberikan beberapa peralatan dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan program humas internal. Sebagai contoh, slide, film, brosur, dan selebaran. Yang kedua, tujuan promosi penjualan perantara. Usaha-usaha promosi penjualan dengan perantara atau pedagang besar, pengecer, lembaga perkreditan, dan lembaga jasa dapat dipakai untuk memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan musiman dalam pesanan, untuk mendorong jumlah pembelian yang lebih besar, untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha promosi, atau untuk memperoleh tempat serta ruang gerak yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan promosi penjualan konsumen. Promosi penjualan konsumen dapat dilakukan untuk mendapatkan orang yang bersedia mencoba produk baru, untuk meningkatkan volume penjualan seperti mendapat potongan 20% apabila membeli satu produk, untuk mendorong penggunaan baru dari produk yang ada, untuk menyinyir promosi yang dilakukan oleh pesaing, dan untuk mempertahankan penjualan. Menurut Elliott dan kawan-kawan 1997, peran promosi penjualan bagi perusahaan adalah: yang pertama, mendorong konsumen untuk melakukan pembelian pertama. Yang kedua, mendorong konsumen untuk membeli produk berikutnya meski baru pertama kali berkunjung. Yang ketiga, memberikan pada konsumen untuk tetap loyal terhadap merek dengan pembelian ulang. Yang keempat, meningkatkan konsumen tentang keuntungan produk.
yang ditawarkan meskipun promosi sedang tidak dilakukan, terutama ketika produk pesaing sedang ditawarkan. Yang kelima, memperbaiki reputasi merek sebagai dukungan terhadap periklanan yang sedang berjalan. Yang keenam, mendorong pengecer untuk tetap memiliki persediaan. Yang ketujuh, mendorong pengecer untuk membeli dari pesan regulernya. Bagian C. Keterbatasan promosi penjualan. Meskipun penjualan promosi merupakan strategi yang tepat bagi penjualan cepat, jangka pendek, dan hasil positif, promosi penjualan bukanlah jawaban bagi produk yang jelek, iklan maupun tenaga penjualan yang efektif. Promosi penjualan membawa beberapa konsekuensi negatif, terutama dari sisi pesaing yang mungkin akan menjiplak strategi yang diciptakan. Bahkan ada kemungkinan pesaing mengembangkan strategi yang lebih kreatif untuk menarik konsumen dan pedagang, karena tidak adanya hak cipta dalam promosi penjualan. Penjualan promosi memiliki 3 kelompok sasaran, yaitu yang pertama, tenaga penjual. Tenaga penjual harus secara antusias dan agresif menjual produk. Yang kedua, penjual retail. Penjual retail didorong memasok dan mempromosikan merek dengan cara diberikan imbalan berupa diskon, kontes, dan program pendukung lainnya. Yang ketiga, konsumen. Konsumen didorong untuk membeli merek dengan imbalan kupon, sampel, premi, undian, dan insentif lainnya. Bagian D. Metode-metode promosi penjualan. Mengetahui bahwa dalam kenyataannya teknik-teknik promosi penjualan tertentu cenderung memiliki siklus popularitas. Sebagai contoh, kupon berhadiah. Apabila kupon berhadiah menjadi kurang populer, hampir setiap orang nampak tidak tertarik lagi. Tetapi suatu saat tertentu akan menjadi alat promosi yang populer lagi. Demikian pula halnya dengan rabat atau potongan. Jenis-jenis promosi penjualan kepada konsumen. Yang pertama, kesepakatan harga. Kesepakatan harga merupakan harga konsumen yang berkaitan dengan penghematan uang konsumen ketika mereka membeli produk. Kesepakatan harga ditujukan untuk mendorong konsumen mencoba menggunakan produk baru saat produk mencapai tahap kematangan atau kedewasaan, atau kembali mendorong konsumen yang sudah ada untuk melanjutkan pembeliannya, meninggalkan pembelian, mendorong mereka menggunakan atau mendorong berbagai unit produk yang sudah ada. Kesepakatan harga berjalan efektif ketika harga sesuai dengan kriteria ukuran konsumen atau ketika loyalitas merek rendah. 4 jenis kesepakatan harga konsumen yang dapat digunakan adalah diskon harga, kesepakatan harga, kemasan, pengembalian dana, rabat, dan kupon. Kedua, diskon harga. Diskon harga mungkin dilakukan atas inisiatif produsen, pengecer, atau distributor. Keberadaan pembelian potongan harga terhadap konsumen sebagai contoh, produsen menerapkan pre-price atau harga pabrik yang telah didiskon atas suatu produk dan para pengecernya berpartisipasi dalam diskon jangka pendek tersebut dengan dorong ekstra di toko. 3. Kesepakatan harga kemasan. Kesepakatan harga kemasan atau price pack deal ditentukan pada bonus dalam kemasan atau sesuatu yang ditetapkan pada kemasan. Ketika bonus kemasan diberikan, satu tambahan ekstra produk diberikan gratis saat produk dibeli pada harga reguler atau tetap. 4. Pengembalian dana atau rabat. Promosi pengembalian dana atau rabat ditawarkan oleh pemasar dalam bentuk mengembalikan uang dalam jumlah tertentu ketika produk dibeli secara satuan atau dikombinasikan dengan produk lain kepada pembeli. Rabat ini digunakan terutama untuk memperkenalkan produk baru, juga dipakai untuk mendorong pembelian ulang atas suatu barang yang memiliki margin tinggi atau menguntungkan. Kelima, undian dan kontes. Nah, mengenai undian dan kontes, ada semacam kebingungan menyangkut terminologinya yang muncul. Secara sederhana, kontes membutuhkan masukan untuk mendapatkan seorang pemenang dengan menampilkan kemampuan tertentu, misalnya memanah,
melukis, atau bernyanyi, yang kemudian dinilai. Pada sisi lain, undian merupakan penentuan pemenang yang ditentukan secara acak, sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang mendapatkan sebuah hadiah, sehingga yang membedakan keduanya adalah kontes memerlukan penilaian sementara undian tidak. Keenam, pemberian contoh barang atau sampel. Nah, penjual dapat memberikan contoh barang secara cuma-cuma kepada konsumen dengan tujuan untuk digunakan atau dicoba. Ini merupakan salah satu alat promosi penjual yang dianggap paling mahal, tetapi paling efektif. Ketujuh, peragaan atau display. Salah satu alat promosi yang menghubungkan produsen dengan pengecer adalah peragaan. Bagi produsen yang besar, biasanya tugas ini diberikan kepada tenaga penjualannya. Pengecer dapat memberikan kesempatan para produsen untuk menggunakan sebagian ruangan atau etalase guna mengadakan peragaan atau dapat juga di tempat lain. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan dalam promosi penjualan. Nah, yang pertama kelebihan. Pertama itu kelebihan dukungan pengecer. Kedua, mengurangi risiko konsumen. Ketiga, konsumen menyukai barang gratis atau memperoleh potongan harga. Keempat, mendorong keterlibatan konsumen terhadap produk. Kelima, konsumen lebih sering menggunakan produk dan menyimpannya. Keenam, risiko kecil bagi konsumen yang mencoba produk. Ketujuh, membantu dalam menciptakan loyalitas. 8. Memberikan penampilan produk yang terbaik. 9. Efek untuk mendorong permintaan. Sedangkan kelemahan promosi penjualan adalah: yang pertama, konsumen menunda pembelian. Yang kedua, konsumen membeli hanya karena diskonnya, bukan karena produknya. Ketiga, memerlukan pemikiran yang kreatif dan analitis. Keempat, penjualan menurun setelah masa undian berakhir. 5. Biaya tinggi bagi perusahaan. 6. Sulit meminta pengecer untuk menempatkan produk pada tempat ramai.